Selamat datang di channel Marimo-kun. Di sini kita akan menyelami petualangan epik dan tak terlupakan dari dunia One Piece, tempat Monkey D. Luffy dan kru topi jerami berlayar menantang arus untuk mencari One Piece dan mewujudkan impian menjadi Raja Bajak Laut. Setiap pulau yang mereka kunjungi membawa kisah yang penuh dengan pertarungan, misteri, dan rahasia besar tentang dunia yang penuh keajaiban ini. Dalam setiap video, Marimo-kun akan mengupas karakter-karakter ikonik, kekuatan buah iblis yang unik, dan strategi pertempuran dari setiap arc yang penuh ketegangan. Bersiaplah untuk menelusuri teori-teori mengejutkan dan fakta-fakta menarik yang mungkin belum kamu ketahui. Jadi, pastikan kamu sudah siap untuk menjelajahi dunia penuh warna dan petualangan yang luar biasa ini bersama kami. Jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya, agar kamu tidak ketinggalan setiap update terbaru tentang dunia One Piece. Baiklah, mari kita mulai. Chapter 1182 bukan sekadar lanjutan cerita. Ia terasa seperti gerbang menuju perang besar yang selama ini hanya dibisikkan dalam bayangan. Sejak awal, ketegangan sudah terasa begitu pekat, seolah udara di Elbaf sendiri ikut menahan napas menunggu siapa yang akan runtuh lebih dulu. Di satu sisi, berdiri Imu, entitas misterius yang selama ini tersembunyi di balik tirai kekuasaan dunia, kini menampakkan diri dengan aura yang tidak hanya menekan, tetapi juga meniadakan harapan. Di sisi lain, Loki, sosok yang tidak kalah mengerikan, terutama ketika ia melepaskan wujud sejatinya sebagai naga raksasa. Tubuhnya menjulang, sisiknya berkilau seperti baja hidup, dan setiap gerakannya mengguncang tanah Elbaf, seolah pulau itu sendiri merasakan beban dari pertarungan tersebut. Secara kasat mata, Imu memang tampak unggul. Setiap langkahnya terukur, setiap serangannya presisi, dan yang paling menakutkan, ia tidak menunjukkan emosi sedikit pun. Namun Loki bukanlah lawan yang bisa dijatuhkan hanya dengan kekuatan biasa. Ia bertahan, menahan tekanan, dan terus mencari celah. Hingga akhirnya, pada momen yang menentukan, Loki melancarkan serangan besar dalam wujud naganya. Sebuah serangan yang bukan hanya kuat, tetapi juga penuh dengan tekad dan amarah yang terpendam. Ledakan energi itu menyapu segalanya, menghancurkan apapun yang ada di jalurnya. Untuk sesaat, semuanya tampak berhenti, seolah dunia menunggu hasil dari benturan itu. Namun yang terjadi setelahnya justru jauh lebih mengerikan. Imu tersenyum. Bukan senyum lega, bukan senyum kemenangan, melainkan senyum tipis yang penuh makna. Senyum seseorang yang baru saja melihat sesuatu yang sudah ia kenal sejak lama. Tidak ada keterkejutan, tidak ada ketakutan. Hanya pengakuan diam-diam bahwa kekuatan yang digunakan Loki bukanlah hal baru baginya. Disinilah titik balik cerita mulai terasa. Jika Imu sudah mengenal kekuatan naga tersebut, maka pertanyaannya bukan lagi seberapa kuat Loki, melainkan sejak kapan Imu mengetahui semua ini, dan apa sebenarnya hubungan mereka di masa lalu. Memasuki prediksi chapter 1182, cerita mulai mengarah pada sesuatu yang jauh lebih besar, sesuatu yang melampaui konflik antar karakter. Kita mulai diperlihatkan gambaran tentang eksistensi para dewa dalam dunia One Piece. Konsep ini sebenarnya bukan hal baru, karena sudah pernah disinggung sejak arc Skypiea. Namun kali ini, skalanya terasa berbeda, lebih nyata, lebih dekat, dan yang paling penting, lebih berbahaya. Disebutkan bahwa ada 4 dewa utama yang memegang keseimbangan dunia: Dewa Matahari, Dewa Bumi, Dewa Hutan, dan Dewa Hujan. Dewa Matahari hampir tidak perlu diperdebatkan lagi. Semua petunjuk mengarah pada Luffy dalam wujud Nika, simbol kebebasan, tawa, dan perlawanan terhadap penindasan. Ia bukan hanya karakter utama, tetapi juga representasi dari harapan yang selama ini ditekan oleh dunia. Setiap kemunculannya membawa perubahan, dan dalam konteks ini, ia jelas berdiri sebagai salah satu pilar utama dalam konflik yang akan datang. Dewa Bumi, di sisi lain, adalah sosok yang jauh lebih gelap. Semua indikasi menunjuk pada Imu. Ia tidak hanya menguasai dunia secara politik, tetapi juga tampaknya memiliki kekuatan yang jauh melampaui batas manusia biasa. Ia adalah fondasi dari sistem yang ada, kekuatan yang menjaga dunia tetap stabil. Meskipun stabilitas itu dibangun di atas ketakutan dan penindasan. Jika Luffy adalah simbol kebebasan, maka Imu adalah simbol kontrol absolut. Namun, bagian paling menarik terletak pada Dewa Hutan. Banyak teori yang mengarah pada naga Nidok, makhluk raksasa yang disebut sebagai pelindung Elbaf. Jika kita melihat Elbaf bukan hanya sebagai pulau, tetapi sebagai entitas hidup yang berakar dari pohon Adam,
maka konsep hutan di sini menjadi sangat masuk akal. Elbaf bukan sekadar tempat, ia adalah ekosistem raksasa yang hidup dan bernapas. Dan Nidhogg sebagai penjaganya bukan hanya pelindung fisik, tetapi juga simbol keseimbangan alam itu sendiri. Yang membuatnya semakin menarik adalah ucapan Emu sebelumnya, bahwa pertarungan antara dirinya, Nika, dan Nidhogg dapat membelah dunia. Ini bukan hiperbola, ini adalah peringatan. Sebuah gambaran bahwa ketiga entitas ini berada pada level kekuatan yang sama, level yang mampu mengubah dunia secara literal. Meski begitu, tidak semua orang sepakat dengan teori ini. Ada juga yang berspekulasi bahwa Dewa Hutan bisa saja adalah sosok lain, seperti Chopper. Meskipun terdengar tidak masuk akal pada awalnya, jika kita melihat kemampuan Chopper yang mampu menyembuhkan bahkan kondisi yang paling mustahil, ada kemungkinan bahwa perannya belum sepenuhnya terungkap. Dunia One Piece selalu penuh kejutan, dan bukan tidak mungkin, sosok yang terlihat kecil justru menyimpan kekuatan besar. Lalu kita sampai pada Dewa Hujan, mungkin yang paling misterius di antara keempatnya. Dewa ini disebut sebagai sosok yang paling ditakuti oleh pemerintah dunia. Sebuah pernyataan yang sangat besar, mengingat pemerintah dunia sendiri adalah kekuatan terbesar di planet tersebut. Jika ada sesuatu yang mereka takuti, maka itu bukan ancaman biasa. Banyak spekulasi yang mengarah pada Monkey D. Dragon. Sebagai pemimpin pasukan revolusioner, Dragon telah lama menjadi duri dalam sisi pemerintah dunia. Namun sejauh ini, kita belum benar-benar melihat kekuatan penuhnya. Ia selalu berada di balik layar, mengatur, menggerakkan, tetapi jarang terlibat langsung. Namun dengan Emu yang kini telah menunjukkan wujud aslinya, rasanya panggung sudah siap untuk Dragon akhirnya turun tangan. Jika benar ia adalah Dewa Hujan, maka julukan itu bukan sekadar simbol. Hujan bisa berarti kehidupan, tetapi juga kehancuran. Ia bisa menumbuhkan, tetapi juga menghancurkan. Dan jika Dragon benar-benar memiliki kekuatan yang berhubungan dengan cuaca atau badai, maka kemunculannya bisa menjadi titik balik terbesar dalam cerita. Di tengah semua itu, konflik lain juga mulai memanas. Zoro dan Sanji, dua sayap Luffy, akhirnya bangkit kembali. Setelah sebelumnya dikalahkan dengan mudah oleh Emu, mereka kini membawa sesuatu yang lebih dari sekadar kekuatan. Mereka membawa amarah, harga diri yang terluka, dan tekad untuk membuktikan bahwa mereka belum selesai. Lawan mereka adalah Sommers dan Killingham, dua ksatria dewa yang telah dipulihkan kembali oleh Emu. Pertarungan ini bukan sekadar duel biasa. Ini adalah benturan antara dua pihak yang sama-sama memiliki alasan kuat untuk menang. Di satu sisi, Zoro dan Sanji ingin membalas kekalahan mereka. Di sisi lain, Sommers dan Killingham ingin menegaskan kembali dominasi mereka. Namun ada satu hal yang membuat situasi ini semakin tegang. Emu tampaknya memiliki tujuan lain. Ia tidak berada di Elbaf tanpa alasan. Dan yang lebih mencurigakan, waktunya di sana tampak terbatas. Ini menunjukkan bahwa ada sesuatu yang lebih besar sedang terjadi. Sesuatu yang mungkin bahkan lebih penting daripada pertarungan yang sedang berlangsung. Dan di balik semua kekacauan ini, ada satu misteri yang masih menggantung, nasib Gunko. Ia terjebak dalam es abadi milik Ragnir, es yang dikatakan tidak bisa dihancurkan kecuali oleh pemiliknya sendiri. Sebuah penjara yang sempurna. Namun Emu telah melancarkan serangan besar, ledakan yang begitu dahsyat hingga mengguncang seluruh Elbaf. Pertanyaannya sekarang, apakah kekuatan itu cukup untuk menghancurkan es tersebut? Jika iya, maka Gunko akan bebas, dan itu bisa mengubah arah cerita secara drastis. Namun jika tidak, maka ia akan tetap terperangkap, menjadi simbol dari batas kekuatan bahkan bagi seseorang seperti Emu. Chapter 1182 tampaknya akan menjadi titik di mana semua benang cerita mulai saling terhubung. Rahasia para dewa, pertarungan yang semakin intens, dan misteri yang belum terpecahkan. Semuanya bergerak menuju satu arah yang sama. Sebuah badai besar sedang datang. Dan kali ini, tidak ada yang bisa menghindarinya. Kali ini suasananya benar-benar berubah menjadi jauh lebih gelap, penuh tekanan, dan dipenuhi rasa tidak pasti yang menggantung di setiap detik. Spoiler terbaru yang muncul bukan sekadar memberi petunjuk biasa, tapi seperti membuka pintu menuju sesuatu yang jauh lebih besar. Sesuatu yang selama ini hanya bisa ditebak,
kini mulai menunjukkan bentuknya secara perlahan. Sosok Loki kembali menjadi pusat perhatian, namun bukan Loki yang kita kenal sebelumnya. Ada perubahan yang terasa jelas, bukan hanya dari aura, tapi dari cara dia berdiri, dari cara dia menghadapi situasi. Seolah-olah ada kekuatan baru yang sedang bangkit dalam dirinya, sesuatu yang selama ini tertidur, dan sekarang mulai terbangun. Namun yang membuat situasi ini semakin menarik sekaligus menegangkan adalah fakta bahwa kekuatan tersebut masih belum dijelaskan secara gamblang. Tidak ada konfirmasi, tidak ada detail pasti, hanya potongan-potongan kecil yang memancing spekulasi besar di kalangan para penggemar. Dan dari semua teori yang bermunculan, satu yang paling masuk akal sekaligus paling ditunggu-tunggu adalah kemungkinan munculnya mode hybrid Loki. Sebuah bentuk yang diyakini akan menjadi titik tengah antara wujud manusia dan kekuatan naga Nidok, yang selama ini menjadi kartu trufnya. Kalau kita tarik ke belakang, kita tahu bahwa dalam wujud normalnya, Loki bukanlah lawan yang seimbang untuk Imo. Bahkan bisa dibilang, setiap serangan yang dia lancarkan terasa seperti tidak memberikan dampak signifikan. Imo terlalu kuat, terlalu cepat, terlalu presisi. Loki seperti sedang berusaha mengejar sesuatu yang berada di luar jangkauannya. Tidak peduli seberapa keras dia mencoba, hasilnya tetap sama. Dia tidak mampu menembus pertahanan Imo dengan cara itu. Namun semuanya mulai berubah saat Loki mengambil keputusan untuk berubah menjadi naga Nidok. Transformasi itu bukan hanya perubahan bentuk, tapi lonjakan kekuatan yang sangat drastis. Dalam wujud itu, Loki akhirnya berhasil melakukan sesuatu yang sebelumnya terasa mustahil. Dia melukai Imo. Momen itu singkat, tapi dampaknya sangat besar. Untuk pertama kalinya, kita melihat bahwa Imo bukanlah sosok yang sepenuhnya tak tersentuh. Ada celah, ada kemungkinan. Tapi harapan itu tidak bertahan lama. Karena di balik kekuatan besar yang dimiliki wujud naga tersebut, tersembunyi kelemahan yang sangat fatal. Ukuran tubuh yang terlalu besar justru menjadi beban. Gerakannya menjadi lambat, sulit menghindar, dan terlalu mudah dibaca. Dalam pertarungan melawan sosok selevel Imo, 1 detik keterlambatan saja bisa menjadi akhir dari segalanya. Dan itulah yang terjadi. Meskipun kuat, Loki tidak cukup efektif dalam bentuk itu untuk mempertahankan tekanan secara konsisten. Di titik inilah mode hybrid mulai terasa bukan sekadar opsi, tapi kebutuhan. Sebuah evolusi yang mungkin akan menentukan hidup atau mati. Dalam mode ini, Loki diyakini akan menggabungkan dua dunia, kekuatan destruktif dari naga dan fleksibilitas tubuh manusia. Bayangkan kombinasi itu. Serangan yang tetap menghancurkan, tapi dengan kecepatan, refleks, dan kelincahan yang meningkat berkali-kali lipat. Setiap gerakan bisa menjadi ancaman. Setiap celah bisa dimanfaatkan. Namun bukan hanya soal kekuatan dan kecepatan. Ada satu hal lain yang mulai disadari oleh banyak pengamat, kemampuan regenerasi Loki. Ini bukan sekadar spekulasi tanpa dasar. Kalau kita perhatikan pertarungan sebelumnya, ada pola yang sangat mencolok. Loki berkali-kali menerima serangan yang seharusnya mengakhiri segalanya. Tubuhnya ditembus oleh pedang Imo. Bukan serangan biasa, tapi serangan yang jelas memiliki kekuatan luar biasa. Belum lagi ledakan besar yang menghantamnya secara langsung. Secara logika, itu bukan luka yang bisa diabaikan. Tapi Loki tetap berdiri. Bukan hanya berdiri, dia terus bertarung. Seolah-olah rasa sakit tidak lagi menjadi penghalang. Seolah-olah tubuhnya menolak untuk menyerah. Dan disinilah muncul dugaan bahwa dalam mode hybrid nanti, kemampuan regenerasi ini akan berkembang menjadi sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Luka bukan lagi ancaman, tapi hanya jeda singkat sebelum dia kembali menyerang. Jika itu benar terjadi, maka Loki tidak hanya menjadi lebih kuat, tapi juga jauh lebih sulit untuk dikalahkan. Dan jangan lupakan satu momen penting lainnya, ketika Loki menghadapi serangan dari Samrock dengan pedang Cerberusnya. Serangan itu dikenal sebagai salah satu yang paling mematikan, bukan hanya karena kekuatannya, tapi karena efeknya yang hampir mustahil untuk ditahan. Banyak yang mengira itu akan menjadi akhir bagi Loki. Tapi sekali lagi, dia bertahan. Terluka, iya. Terdesak, jelas. Tapi tidak jatuh. Namun di tengah semua harapan yang mulai terbentuk, muncul satu informasi yang langsung mengubah suasana menjadi lebih dingin. Disebutkan bahwa, bahkan dengan mode hybrid sekalipun,
Loki masih belum cukup untuk mengungguli Imo. Kalimat ini bukan sekadar pernyataan, ini adalah peringatan bahwa semua yang kita lihat sejauh ini mungkin masih belum mendekati batas kekuatan Imo yang sebenarnya, dan disinilah ketegangan mencapai titik yang lebih tinggi. Jika Loki dengan semua potensinya saja belum cukup, lalu siapa? Jawaban dari pertanyaan itu mulai muncul di bagian akhir spoiler, dan nama itu langsung mengubah segalanya, Luffy. Setelah di chapter sebelumnya kita melihatnya dalam situasi yang hampir terasa kontras dengan kondisi perang, makan dengan santai, seolah dunia di sekitarnya tidak sedang berada di ambang kehancuran. Kini semuanya berubah. Luffy sudah selesai, energinya kembali penuh. Tapi lebih dari itu, ada sesuatu yang berbeda. Ada ketenangan yang aneh, seperti sebelum badai besar datang. Dia sudah siap kembali ke medan pertempuran. Namun yang membuat situasi ini semakin menarik adalah fakta bahwa dia belum langsung terjun. Seolah-olah ada momen yang sedang dibangun, sebuah pertemuan yang ditunggu-tunggu, sebuah titik di mana dua kekuatan besar akhirnya akan saling berhadapan secara langsung. Dan ketika itu terjadi, satu hal yang paling dinantikan adalah reaksi Imo. Bagaimana Imo akan merespons ketika melihat wujud Nika Luffy secara langsung? Memang benar, sebelumnya ada indikasi bahwa bayangan Imo sudah pernah menyaksikan kekuatan itu, tapi melihatnya dari kejauhan dan menghadapinya secara langsung adalah dua hal yang sangat berbeda. Wujud Nika bukan hanya soal kekuatan fisik, ini adalah simbol kebebasan, perlawanan, dan sejarah yang telah lama terkubur. Joy Boy. Nama itu bukan sekadar legenda. Itu adalah bagian dari masa lalu yang tampaknya masih memiliki hubungan kuat dengan Imo. Dan ada kemungkinan besar bahwa saat Imo melihat Luffy dalam wujud Nika, sesuatu akan terpicu. Sebuah ingatan lama, sebuah emosi yang selama ini tersembunyi. Apakah itu kemarahan, ketakutan, atau justru penyesalan? Dan dari situlah kemungkinan lain mulai terbuka. Kemungkinan kita akan dibawa masuk ke dalam kilas balik panjang yang akhirnya mengungkap kebenaran yang selama ini disembunyikan. Hubungan antara Imo dan Joy Boy. Apa yang sebenarnya terjadi di masa lalu? Kenapa konflik ini bisa terjadi? Dan mungkin, siapa yang sebenarnya berada di sisi yang benar? Jika itu benar terjadi, maka pertarungan ini bukan lagi sekadar soal kekuatan. Ini tentang sejarah, tentang warisan, tentang sesuatu yang sudah berlangsung jauh sebelum generasi sekarang ada. Dan sekarang, semuanya mulai kembali ke permukaan. Luffy berdiri di ambang medan perang, Loki bersiap dengan kekuatan barunya, dan Imo tetap menjadi sosok misterius yang belum menunjukkan batas akhirnya. Tiga titik ini perlahan mulai mendekat, dan ketika mereka akhirnya bertemu, tidak akan ada jalan kembali. Ini bukan lagi pertarungan biasa. Ini adalah awal dari sesuatu yang jauh lebih besar. Sebuah benturan antara masa lalu dan masa kini. Sebuah konflik yang mungkin akan menentukan masa depan dunia itu sendiri. Dan kita hanya bisa menunggu sambil mencoba menebak siapa yang akan bertahan dan siapa yang akan jatuh ketika semuanya mencapai puncaknya. Potensi ke depan dari rangkaian peristiwa ini sebenarnya tidak lagi bergerak dalam skala arc biasa, tapi sudah masuk ke fase endgame yang perlahan membuka fondasi terbesar dunia One Piece. Chapter 1181 lalu dan arah 1182 memberi sinyal sangat jelas bahwa konflik ini tidak akan berhenti di pertarungan Loki versus Imo atau sekadar penyelamatan Elbaf. Ini adalah awal dari perang global yang akan melibatkan semua kekuatan besar, baik yang selama ini terlihat maupun yang masih bersembunyi. Yang paling terasa adalah perubahan posisi Imo. Dulu ia hanyalah bayangan di balik tahta, sosok misterius yang bahkan keberadaannya diragukan. Sekarang ia turun langsung ke medan perang. Ini bukan keputusan kecil. Ini menandakan bahwa situasi dunia sudah mencapai titik kritis, di mana bahkan penguasa tertinggi tidak bisa lagi hanya mengendalikan dari jauh. Artinya, ancaman yang dihadapi Imo, baik itu Nika, Loki, atau sesuatu yang lebih besar, sudah cukup serius untuk memaksanya bertindak langsung. Dari sini saja, potensi ke depan sudah jelas. Kita akan melihat sisi penuh kekuatan Imo, termasuk kemampuan asli, batas kekuatan, dan mungkin juga kelemahannya. Di sisi lain, Loki menjadi representasi dari kekuatan lama yang mulai bangkit.
Jika benar ia terhubung dengan entitas seperti Nidhogg atau konsep dewa hutan, maka perannya tidak akan berhenti sebagai petarung biasa. Ia bisa menjadi kunci keseimbangan alam, bahkan mungkin penjaga sesuatu yang lebih besar dari sekadar elbaf. Modi hybrid yang mulai disyaratkan juga membuka kemungkinan bahwa Loki belum mencapai bentuk terkuatnya. Artinya, pertarungan melawan Imu hanyalah awal dari evolusi karakternya. Kedepan, Loki bisa saja beralih dari pihak yang tampak kalah menjadi salah satu pilar utama dalam melawan kekuasaan dunia. Namun yang benar-benar mengubah arah cerita adalah kehadiran Luffy sebagai Nika. Ini bukan lagi soal protagonis melawan antagonis, ini adalah simbol yang berhadapan langsung dengan sistem dunia. Jika Imu adalah representasi kontrol absolut, maka Luffy adalah kebalikannya, kebebasan tanpa batas. Ketika dua konsep ini bertabrakan, hasilnya tidak hanya menentukan siapa yang menang, tapi juga akan mendefinisikan ulang dunia itu sendiri. Potensi terbesar di sini adalah terbukanya sejarah Void Century secara penuh, terutama melalui reaksi Imu terhadap Nika yang kemungkinan memicu kilas balik besar tentang Joy Boy. Konsep empat dewa juga menjadi fondasi penting untuk arah ke depan. Jika Nika, Imu, Nidhogg, dan kemungkinan Dragon benar-benar mewakili empat pilar dunia, maka cerita akan berkembang menjadi konflik antar entitas setara, bukan sekadar manusia dengan kekuatan buah iblis. Ini akan mengangkat skala pertarungan ke level mitologis. Dalam skenario ini, kemunculan Dragon menjadi sangat krusial. Jika ia benar adalah dewa hujan, maka kehadirannya bukan hanya membantu Luffy, tapi bisa menjadi faktor penyeimbang yang selama ini hilang. Dan ketika Dragon akhirnya turun tangan, itu hampir pasti menjadi titik balik besar dalam perang. Sementara itu, konflik sampingan seperti Zoro dan Sanji melawan Ksatria Dewa juga punya potensi besar. Ini bukan sekadar duel balas dendam, tapi proses pembuktian bahwa kru topi jerami sudah berada di level yang mampu menantang tingkat kekuatan tertinggi dunia. Jika mereka menang, itu berarti struktur kekuatan dunia mulai runtuh dari bawah, bukan hanya dari pusatnya. Jangan lupakan juga misteri seperti Gunko dan es Ragnir. Detail seperti ini biasanya bukan kebetulan. Jika es tersebut benar-benar tidak bisa dihancurkan bahkan oleh kekuatan Imu, maka ada kemungkinan munculnya sistem kekuatan lain yang belum sepenuhnya dijelaskan. Ini membuka peluang bahwa dunia One Piece masih menyimpan lebih banyak rahasia di luar yang selama ini kita pahami. Kesimpulannya, potensi ke depan dari semua ini adalah ledakan cerita besar-besaran. Perang global, pengungkapan sejarah terbesar, kebangkitan kekuatan kuno, dan runtuhnya sistem dunia yang telah berdiri selama ratusan tahun.
Terima kasih sudah nonton sampai akhir. Jangan lupa kasih like kalau kalian suka konten ini, share ke teman-teman kalian yang juga suka One Piece, dan tentunya subscribe biar kalian nggak ketinggalan video terbaru dari Marineford. Kalau ada teori, fakta, atau topik lain seputar One Piece yang kalian pengen kita bahas, langsung tulis aja di kolom komentar. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya, dan teruslah berlayar bersama kru Mugiwara. Salam nakama.